Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Koar Mubalik Pasundan, Kabupaten Bandung Barat. Bersama kami Wangsit Pasundan menjemput berkah. Di video kali ini masih membahas tentang jebakan dalam tasawuf bagian kedua. Baiklah sahabat, simak videonya di Wangsit Pasundan menjemput berkah. Produk sampingan lainnya dalam mempelajari tasawuf adalah seringkali tanpa sengaja mendengar bisikan hati. Berhati-hatilah terhadap kata hati yang muncul ini, karena bisikan demikian tidaklah selalu benar. Menurut hadis, kata hati bisa berupa lamah malakiyah atau bisikan malaikat, dan bisa berupa lamah syaitoniyah atau bisikan dari syaitan. Kata hati seringkali disebut dengan petunjuk, wangsit, hidayah atau ilham. Kata hati yang kita ikuti hanyalah berasal dari bisikan malaikat. Ciri-cirinya, bisikan tersebut membuat hati kita ngeh atau aware terhadap konsepsi Tuhan yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun bisikan yang tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis, maka jauhilah, bahkan harus dibunuh. Secara logika, hal ini dapat diterima karena tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya memberikan ilham ataupun wangsit yang tidak berkesesuaian dengan ajaran agama yang telah diridhoinya. Ilmu tasawuf harus dijadikan sebagai suatu sarana untuk membina diri, dapat bersikap sederhana dalam hidup, taat pada perintah Allah dan Rasulullah SAW, berakhlak luhur, menjadikan nafsu tenang, salat yang khusyuk, serta mampu membuat jiwa tidak lagi tergantung atau terpengaruh oleh banyak sedikitnya harta atau materi. Ilmu tasawuf dan ilmu fikih mutlak harus berjalan beriringan. Bila diibaratkan dalam memancing, maka tasawuf dan fikih adalah ibarat pasangan antara keahlian memancing dan kailnya, di mana ikannya adalah pahala. Bukankah memiliki kail saja tanpa mempunyai keahlian memancing akan sulit mendapatkan ikan? Ahmad Al-Adami, seorang sufi yang wafat pada tahun 921 Masehi berkata, barang siapa menetapi hukum-hukum syariat, Allah akan memberikan cahaya ma'rifat di hatinya, dan tiada kedudukan yang paling mulia selain mengikuti perintah, perilaku, dan perangai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Godaan kenikmatan alam mistik yang muncul sewaktu mempelajari ilmu tasawuf ini sangatlah hebat. Oleh karena itu, bila kita ingin mempelajari ilmu tasawuf, pahamilah terlebih dahulu hakikat dari tasawuf itu. Kemudian, tanamkanlah niat yang kuat untuk apa mempelajari ilmu tersebut, serta bertekad akan selalu berpedoman atau berteladan hanya pada akhlak Rasulullah SAW saja. Peganglah erat-erat niat tersebut, dan janganlah sekali-kali terlepas. Dengan demikian, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam asyiknya alam mistik. Dapatlah kiranya disimpulkan bahwa ilmu tasawuf itu adalah suatu alat yang ampuh untuk melancarkan ibadah, yaitu ibadah dalam konteks hablum minallah dan hablum minanas. Alam mistik yang muncul pada waktu mempelajari ilmu tasawuf harus diantisipasi sejak dini. Bila kita sampai terjerumus ke dalamnya, maka kita akan larut dalam kenikmatan batiniah belaka, sehingga cenderung mengabaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang ada pada jalur hablum minanas. Ini tentu saja tidak benar dan berbahaya. Ibadah kita akan pincang. Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama terkemuka dari Mesir, melalui bukunya yang berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer halaman 921 sampai 933 mengatakan, ahli tasawuf yang benar adalah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, menjauhi berbagai bid'ah dan khurafat atau tahayul. Banyak juga ahli tasawuf yang telah menyimpang, yaitu mereka yang berpendapat menurut hati nuraninya, yang seringkali berlawanan dengan maksud Al-Quran dan hadis. Misalnya, pendapat mengenai hulul atau Tuhan berinkarnasi dalam tubuh manusia, dan wahdatul wujud, kesatuan wujud, bahwa yang ada adalah Allah, yakni Allah adalah alam dan alam adalah Allah. Seperti yang telah dipelopori oleh Al-Halaj yang mengatakan, Ana Allah, aku adalah Allah. Al-Halaj berpendapat bahwa Allah berinkarnasi ke dalam dirinya. Karena penyimpangan inilah ia akhirnya dibunuh.
Demikian juga banyak para ahli tasawuf yang bersikap pasif terhadap penyimpangan atau kezaliman, karena menurut mereka hal tersebut adalah sudah kehendak Allah. Kita dapat belajar segi-segi yang baik dari ahli tasawuf seperti mengenai ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai sesama manusia, mengetahui cacat-cacat dan kekurangan diri, kelembutan hati, serta mengingat akhirat. Dengan demikian, para ahli tasawuf itu ada yang masuk dalam kelompok ahli bid'ah ataupun kelompok munafik. Namun ada juga ahli tasawuf yang benar, yaitu yang berlandaskan kitabullah Al-Quran serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.